Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan. Tak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan yang kemarin tertutup oleh layar, mohon maaf karena kemarin fokusnya pada alat trainernya sehingga kita lupa untuk ke programnya. Nah, ini kita akan coba untuk menjelaskan tentang dimana kalau kita ketemu, jadi di sini ada external input. Nah, di sini kita eksternalnya kita pakai push button seperti ini. Nanti ada 5 buah push button. Di sini ada NO, misalnya ada NC. Jadi di sini kita akan mencoba jika NO di push button kita ada kerusakan, kita tidak langsung menggantinya kecuali kalau misal kedua-duanya mekaniknya rusak, NC-NO-nya rusak, maka tidak bisa dilakukan. Nah, kita berkeinginan bahwa yang pertama yaitu NO, terus di input internalnya juga NO, maka hasilnya seharusnya adalah NO juga, dan ini biasanya digunakan untuk starting. Nah, ini biasanya selain untuk starting juga push button yang dipakai warnanya hijau. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kondisi NO yang di sininya rusak? Nah, kita ganti di sini jadi NC, maka di internal inputnya atau di programnya juga kita ganti menjadi NC. Maka di sini ada sinyal, di sini ada sinyal, maka saling menghilangkan sehingga meniadakan sinyal NO. Maka prosesnya juga menjadi proses starting. Nah, jika kita untuk stopping atau berhenti, kalau kita mau gunakan yang NO, maka di internal inputnya atau di programnya kita gunakan NC sehingga ada sinyal, maka hasilnya menjadi NC. Dan ini kita gunakan warna merah, biasanya digunakan untuk stopping atau berhenti. Kalau NO-nya rusak, maka kita mengganti jadi NC, dan di internal inputnya juga kita ganti NC. Maka maaf, kita ganti jadi NO, maka di hasilnya akan jadi NC, dan ini pun warna merah menjadi stopping. Nah, ini yang akan kita praktekkan dulu hari ini untuk pembuktiannya benar tidak seperti ini. Jadi kalau di PLC itu enaknya seperti ini. Jadi karena ada perpaduan antara external input dan internal input yang ada di program PLC itu sendiri. Kita coba sekarang dengan menggunakan programnya, yaitu kita aplikasi. Nah, ini kita biasa konfigurasi, kita cari yang C40R. Kalau sudah dapat, nah ini C40R, kita drag, kita sampaikan ke situ, kita program. Nah, ini kita programnya seperti ini ya. Kita yang pertama untuk starting kita pakai NO, kita kasih alamat I01, dan ini kita komennya kita tulis starting. Nah, yang kedua kita kasih NC untuk stop, yaitu kita kasih alamat I00, ini untuk untuk stopping. Nah, nanti kita gunakan rangkaian langsung tidak langsung dengan menggunakan sistem work area atau inner bit minta bantuan. Maka kita pakai ke sini
Nah, di sini nanti kita rubah menjadi M 0.0. Nah, langsung kita bikin save holding atau pengunci diri sendiri. Nah, supaya ini rangkaian sekali tekan langsung on terus ya. Nanti kalau stopnya ditekan maka baru dia akan berhenti. Ini M0. Nah, kita tambah rangnya. Nah, di sini nanti kita akan coba M0-nya. Nah, kita pakai, baru kita pakai output. Ini menggunakan key 0. Key 0. Key 0. Ya. Sudah selesai, jadi kita akan coba yang ini dulu ya. Kita akan coba yang ini dulu sama yang ini. Jadi di eksternalnya kita akan coba menggunakan NO dan internalnya kita gunakan sesuai dengan rangkaian elektromagnetik yaitu NO-NC. Kita akan coba langsung ke wiring. Baik ya, kita akan coba me-wiring. Kalau kemarin kita gunakan sistem pemasangan wiringnya itu dengan sistem sync, maka kita akan coba dengan menggunakan sistem yang kita gunakan sourcing. Nah, itu si COM input akan dikasih positif. Nah, ini COM input akan dikasihkan positif. Nah, kita buat NO daripada push bottom NC dengan push bottom NO, dengan push bottom yang hijau untuk starting, maka kita masukkan ke sumber lain yang berbeda dengan COM yang masuk ke COM input, yaitu kita kasih negatif, sehingga nanti keluaran dari setiap push bottom itu akan bernilai positif, sehingga di sini dia akan sistemnya adalah sourcing. Ini kita masukkan tadi, ini yang starting, ini yang kita gunakan yang stop. Nah, nanti kita akan nyalakan LC-nya. Nah, ini belum dikasihkan alamat M. Nah, sekarang sudah checklist semua. Nah, langsung kita lihat di commissioningnya. Oh, maaf, kabel datanya belum saya masukkan. Kita masukkan dulu kabel datanya. Nah, sekarang kebaca M221 USB ya. Nah, kita sekarang login. Tunggu dulu sesaat. Kita download. Oke, jadi di sini masih belum ada sinyal. Kalau saya tekan, nah ini udah ada sinyal. Berarti ini sudah siap dipakai untuk input. Nah, di sini ada sinyal dan di eksternal belum ada sinyal, sehingga di sini ada sinyal. Maka kalau kita tekan di sini, kita masukkan sinyal, maka sinyalnya akan saling menghilangkan atau meniadakan. Ini kalau kita gunakan. Jadi kalau starting ini NO, ini NO, dan di eksternal NO, ini NO, maka hasilnya akan NO menjadi starting. Kalau yang stopping, maka di sini kalau kita gunakan NC dan di eksternalnya gunain NO, maka ini akan jadi stop atau ada sinyal. Nah, kalau kita si NC-nya kita tekan, maka ini akan menghilangkan sinyal. Nah, ini berarti untuk yang pertama yaitu NO NC starting dan NO NC stopping itu kita sudah gunakan. Nah, bagaimana kalau misalkan di eksternalnya rusak?
Nah, ini kalau kita ganti, kita rubah, pindahkan ke sini. Kita ganti, pindahkan ke sini. Nah, ini langsung jadi nyala atau jadi ada pulsa sehingga nanti ke sini langsung on. Nah, ini maka di sistem ininya kita harus rubah. Nah, caranya bagaimana? Nah, cara merubah sistem ini kita akan fokus pada yang ini ya. Kita akan fokus ke sini. Nah, nanti kita ini karena di sini sudah diganti menjadi NC, jadi di sini ada sinyal, maka di sini pun ada sinyal. Nah, bagaimana caranya supaya ini tetap menjadi starting tapi harus kita pijit? Maka di sistemnya harus kita rubah. Nah, caranya kita di programnya kita ganti. Nah, ini kita stop dulu ya. Nah, ini commissioningnya kita logout dulu ininya. Nah, ini atau dilepas dulu koneksi antara PLC dengan laptop atau komputer kita. Baru kita masuk ke programming dan ini nanti kita ganti menjadi NC. Nah, udah seperti itu. Kita sekarang ini udah fokus ganti, maka kita commissioning lagi, kita login lagi. Nah, nanti ini udah kita sudah login, kita ini udah masuk. Ini programmingnya, oh iya, ini ada kesalahan, ini enggak tersambung, maka kita bisa sambungkan. Maaf, kita logout dulu. Nah, ini tidak tersambung, maka kita sambungkan dengan menggunakan pincel. Oke, sekarang kita ini udah, maka kita tinggal login. Nah, ini kita download lagi karena tadi programnya kita sudah rubah, maka programnya selanjutnya kita ganti. Kita lihat di program. Nah, ini kita programnya sudah tidak ada sinyalnya karena di sini ada sinyal, di sini ada sinyal, maka saling menghilangkan. Nah, ini NC, di eksternalnya NC, di internalnya NC, maka menjadi NO. Kalau kita tekan, nah ini baru ada sinyal. Nah, yang ini pun sama, kalau kita mau mengganti, nah kita kalau mau mengganti ternyata yang ini rusak, misalkan sekarang kita ganti yang ini. Kita ganti yang ini. Nah, ini sudah hilang sinyalnya. Jadi di sini NC, di sini NC, maka di sini akan hilang sinyalnya. Maka ini sudah tidak, kalau ini dijalankan, ini tidak akan nyambung sinyalnya ke sana. Jadi itulah beberapa tips yang bisa saya pakai. Biasanya kalau kontak NO yang biasa kita gunakan untuk sistem PLC, karena memang sistemnya biasanya menggunakan sistem kontak NO, tapi kalau kontak NO-nya rusak maka bisa diganti. Tapi dengan catatan, tatkala diganti eksternalnya juga harus diganti internalnya supaya terjadi kesinambungan antara sistem yang ada di luar dengan sistem yang ada di dalam PLC. Itu yang bisa saya sampaikan untuk revisi yang video yang kemarin, karena video yang kemarin sebenarnya sudah ada tapi ketutup sama kamera yang ada di depannya. Nah, kita akan coba sekarang untuk menyederhanakan baiklah, kita akan coba ke penggunaan. Kita kembalikan dulu program yang ini ke semula dan kita menggunakan sistem start NO, stop NO. Kita rubah dulu wiringnya, kita kembalikan ke awal dan program ini pun akan dikembalikan ke awal. Sebenarnya seperti ini. Kita akan ini kembalikan ke awal di NO, ininya NC tetap, ininya ini kita kembalikan, kita ke konfigurasinya kita cek dulu.
Kita coba login. Kita download. Kita start. Nah, ini programnya setelah kita tekan, maka sinyal akan masuk ke M0 yaitu untuk membantu ke output, sehingga di sini dia akan membantu output sehingga sinyal tidak langsung ke output. M0 ini akan membantu program ke program, sehingga untuk menjalankan output tidak langsung. Kita memelihara output kita atau memelihara PLC kita supaya bisa maksimal atau optimal umurnya. Nah, ini setelah kita tadi tekan satu kali, maka ini akan sinyal ke sini dan ada holding. Nah, ini disebutnya set, atau sekali kena sinyal dia akan on terus. Nah, untuk reset maka kita akan menekan stop. Nah, ini dia akan sekali kena sinyal, maka ini menghilangkan sinyalnya sehingga akan off. Nah, sebenarnya untuk setiap PLC itu diberikan untuk program penyederhanaannya, yaitu dengan menggunakan instruksi set dan reset. Nah, kita akan coba hari ini untuk menjalankan instruksi set dan reset itu. Nah, kita coba, kita stop dulu programnya, kita oke. Nah, kita logout, kita memisahkan dulu antara PLC dengan laptop kita, dipisahkan. Nah, kita coba ke file new. Nah, nanti kalau yang ini mau disimpan, kita simpan sama penyimpanannya kayak seperti di Windows ya. Nah, ini misalkan saya tadi coba job 1. Nah, kita save, kita simpan di My Document. Nah, ini bisa dipilih di mana saja. Nah, kita coba sekarang rangkaian penyederhana daripada rangkaian yang tadi. Biasa ini kita inaktifkan. Ini inaktif, kita aplikasi. Terus kita konfigurasi, biasa kita gunakan yang C40R karena PLC kita ini adalah yang CE40R TM221. Nah, oke, kita ganti PLC-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini, sama dengan PLC kita. Baru kita masuk ke program. Nah, untuk masuk ke program, di sini ini untuk starting digunakan I01. Nah, starting ini yang akan memberikan sinyal pada set. Nah, ini kita akan ke set. Nah, ininya di sini ada coil, tapi di tengahnya ada tulisan S atau set. Nah, ini kita kasih alamat M0. Kenapa kita pakai M0? Seperti tadi, kita adalah untuk memelihara output kita, karena output kita jangan sampai langsung dijalankan oleh sinyal input, tapi akan dibantu oleh program work area atau inner bit. Ini kita akan masukkan seperti ini. Nah, yang kedua, ini memang tambah ribet ya, tambah banyak rangnya. Tapi ini kita dalam rangka memelihara PLC kita. Nah, yang kedua adalah kita gunakan reset. Nah, reset ini pun sama, sinyalnya tidak boleh masuk. Karena ingat, tadi sudah dikatakan jika reset ini kena sinyal sekali, maka dia akan off terus. Sehingga sinyalnya harus dihentikan. Sehingga di sini kita akan gunakan sinyal NO. Walaupun tadi stopping itu adalah menggunakan NC, tapi di sini sinyalnya tidak boleh masuk. Ini kita gunakan I00. Baru kita gunakan reset. Nah, untuk reset ini alamatnya harus sama dengan set. Karena kenapa? Karena reset ini akan mematikan atau menghilangkan sinyal yang masuk ke dalam set. Jadi kalau alamatnya berbeda, ya nggak akan bisa dimatikan sinyal yang masuk ke setnya. Nah, ini masuk sinyal set, kita tambah lagi, kita masukkan ke output. Nah, outputnya di sini kita gunakan ini sebagai masukan, yaitu untuk M0 ya, karena yang akan menggerakkan daripada output adalah program M0. Jadi bukan dari input, tapi dari program. Nah, baru kita masukkan ke output. Outputnya adalah key 0. Key 0.0. Nah, ini seperti ini rangkaian set dan reset. Jadi penyederhanaannya kayak yang banyak, tapi jadi tambah banyak rangnya gitu. Nah, kalau yang tadi kayak yang sedikit, tapi dia
harus ada holding. Kalau di sini tidak usah ada holding, karena sekali kena sinyal set ini maka dia akan mengholding sendiri. Kita buktikan. Nah, ini kita masih menggunakan kabel USB mini, yaitu M221 USB. Kita login, kita hubungkan antara laptop kita dengan PLC kita. Nah, ditunggu sebentar, ini lagi menghubungkan. Nah, ini udah terhubung. Nah, kita sekarang download ya programnya. Oke. Nah, ini sedang memindahkan data yang kita tadi buat ke dalam PLC-nya. Nah, ini udah. Nah, ini kita start, kita jalankan. Oke. Nah, pada saat start juga ingat, ini posisi si manual ini harus dalam kondisi run, jangan dalam kondisi stop. Kalau dalam kondisi stop tidak bisa bekerja. Nah, kita lihat sekarang, kita buktikan. Nah, ini kalau set ini kena sinyal satu kali, maka dia akan on terus. Nah, ini kena sinyal, maka dia akan on terus. Tatkala sinyalnya dihilangkan, tetap dia akan ada sinyal, karena di sini tidak perlu holding set ini untuk menahan sinyal tersebut. Nah, ini sinyalnya sudah hilang, tapi set tetap menyala, sehingga kontak M0 yang dipakai untuk set on terus, sehingga akan memberikan data atau pulsa ke output, dan output jadi menyala. Nah, untuk reset, tatkala ini kena sinyal, nah ini dia akan off terus. Nah, bagaimana kalau misalkan set ini on terus, atau misalkan sinyalnya masuk terus? Nah, seperti ini. Maka tatkala kita di set, ini nggak akan bisa. Kenapa? Karena reset sinyalnya masuk terus, sehingga dia akan meng-off-kan. Ingat, set itu adalah sekali kena sinyal dia akan on terus dan mengholding, sedangkan reset sekali kena sinyal dia akan meng-off-kan terus. Nah, ini program set reset yang disediakan oleh PLC Modicon TM221 CE40R. Sebenarnya set reset ini hampir semua PLC diberikan instruksinya. Nah, seperti ini, jadi kita bisa menyederhanakan rangkaian yang tadi atau menyederhanakan rangkaian yang lain nanti untuk menggunakan set dan reset. Ya, demikianlah penjelasan video pembelajaran kali ini tentang hubungan antara eksternal input dengan internal input, sehingga kita bisa menggunakan kedua kontak jika kita menggunakan push button NC/NO dalam satu push button, sehingga kalau NO-nya rusak kita gunakan NC. Dan kita juga sekarang sudah belajar tentang set reset, yaitu tentang penyederhanaan rangkaian, jadi tanpa perlu holding atau pengunci. Demikian penjelasan video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika bermanfaat tolong disebarkan untuk pembelajaran kita bersama, sehingga mudah-mudahan menjadi ladang amal buat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam prestasi.